Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah di tempat yang biasa, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, sekarang ada challenge lagi nih. Seperti biasa, sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Kali ini, aduh, ada dua sebetulnya, tapi Abah pisah ya. Abah pisah nih, supaya videonya nggak terlalu panjang. Yang pertama mengenai melanjutkan budaya kemarin lah, budaya. Kemarin kan Arabisasi itu. Sekarang nyambung pertanyaannya itu tentang budaya Sunda nih. Sebenarnya Abah juga kurang menguasai, hanya ya baca-bacalah itu. Begini, betul, dari Abah udah dengar lama lah gitu ya mengenai budaya Sunda ini. Dari kecil suka didongengin gitu, mengenai kesundaan gitu dari kecil, yang dalam naskah-naskah kuno bahwa di Tatar Sunda ini, Abah nyebutnya Tatar Sunda ya, bukan Sundalen nih. Abah lebih cenderung Tatar Sunda lah. Katanya dunia kita waktu berjuta tahun yang lalu itu hanya ada satu benua gitu. Ada satu benua, dan salah satu bagiannya adalah Tatar Sunda gitu. Kalau orang barat bilang kan Sundalen, jadi Abah lebih cenderung Tatar Sunda sajalah, supaya nyambung dengan bahasanya gitu. Dan juga punya legenda banjir gitu. Punya legenda dunia ini banjir. Itu termasuk masalah banjir. Kalau dalam versi Abah nggak nyebutkan Islam ya, versi Timur Tengah lah gitu, keyakinan di Timur Tengah nih, sekitar Arab Yahudi gitulah. Banjir Nabi Nuh itu. Tapi di India juga ada kepercayaan itu. Terjadi banjir akibat seorang raja membunuh seorang pendeta, dan pendetanya mengutuk bahwa negaranya akan musnah dilanda banjir. Nah, itu. Banjir besar. Itu ada di naskah-naskah lama India gitu. Itu menurut teman Abah ya, yang orang India tuh. Dan sempat diterjemahkan diterjemahkan juga atau dipungut lah gitu dalam cerita kalau tidak salah ingat buku wayang itu,
karangan era Kosasih ada itu. Apa judulnya? Bukan Wayang Purba, bukan. Ada satu tuh, Pustaka Raja Purba atau apalah gitulah. Itu ya. Ada banjir, dan juga dalam legenda Tatar Sunda terjadi banjir itu, tapi berlawanan dengan kondisi di daerah itu. Justru di Tatar Sunda ini salah satu tempat yang selamat gitu, tidak terkena banjir, karena ada Gunung Sunda atau gunung apa maha besar lah gitu, lebih tinggi dari Himalaya gitu. Dan setelah surut terpencar-pencar, maka tinggallah yang selamat itu yang berlindung atau naik di Gunung Sunda itu. Dan kalau kita baca legenda setempat Jawa Barat kan Gunung Sunda itu kota Bandung nih. Mungkin ada hubungannya juga dengan peninggalan-peninggalan purba di mana di sekitar Padalarang itu, mungkin saja ada sambungan-sambungannya gitu. Itu. Dan mungkin juga ajaran yang dipercayai oleh orang Sunda waktu itu, yang sudah sejak awal mempercayai satu kekuatan yang tunggal gitu ya, udah monoteisme gitu, yaitu akibat dari ajaran yang terselamatkan lah waktu itu. Mungkin itu ajaran tauhidnya udah ada sejak dulu. Mungkin salah satu keturunan Nabi Adam tuh ada yang kesini gitu. Jadi mungkin kalau dari Babad Tanah Sunda lah istilah, kalau Abah kasih nama Babad Tanah Sunda itu, bahwa orang Sunda itu betul-betul turunan dari Nabi Adam dan sejaman dengan Nabi Nuh gitu. Karena kalau itu kan benuanya masih ngageblek lah gitu, masih satu gitu. Dan setelah pecah-pecah karena putaran rotasi bumi apa gitu, gak ada pergerakan lempeng-lempeng bumi menjauh, akhirnya Tatar Sundanya tinggal sakepel gitu di Jawa Barat saja. Itu juga sisa letusan Gunung Sunda lagi gitu kan yang tersisa, mungkin itu. Sehingga setelah berkembang kepercayaannya tidak berubah, sehingga tidak ada, Allah tidak memerlukan lagi menurunkan nabi atau rasul di Tatar Sunda gitu, karena udah sejalan dengan ajaran Allah gitu kan. Itu sebabnya begitu Islam masuk kan tidak ada hambatan. Masyarakat Sunda Pituin kan menerima, terbuka gitu kan. Sampai sekarang kan Provinsi Jawa Barat itu pemeluk Islam terbesar di Indonesia gitu. Tidak jadikan jalan itu karena apa? Sejalan dengan ajarannya. Jadi pengaruh Hindu Buddha yang masuk itu tidak berpengaruh dan justru menyatu lah gitu, menyesuaikan dengan kepercayaan Sunda gitu. Itu makanya candi-candi di sini ya kecil sedikit ya,
karena tidak pernah ada ritual-ritual besar di sini. Lebih banyaknya daerah-daerah keramat kan kalau di Sunda, bukan candi tapi daerah-daerah yang dikeramatkan. Itu perwujudan dari kepercayaan orang Sunda terhadap Tuhannya. Itu ya. Itu pendapat Abah. Berdasarkan ya dari baca-baca lah gitu. Zaman kecil gitu kan. Abah tuh kan seneng baca dari kecil itu, sampai bisa sempat buat komik, buat apa, ngisi-ngisi cerpen gitulah ya. Dan tanpa baca nggak bisa membuat begitu gitu ya. Itu aja salah satunya ya mengenai tentang budaya itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Kenapa apa yang sekarang kita kenal Sunda Wiwitan itu, kalau kita dengar omongan mereka masih jalan dengan Islam, tidak ada pertentangan lain dengan, kalau kejawen kan setelah ada Islam munculnya, kalau tidak salah itu setelah zaman Mataram lah gitu, kejawen itu. Makanya untuk apa, supaya tidak terjadi konflik, Sultan Agung menyatukan penanggalan Hijriah dengan penanggalan Kawi ya, tahun Jawa disatukan gitu. Dan ada ritual yang berbeda kan. Ada 2 macam ritualnya setiap bulan apa, Muharram ya atau Syuro ya, itu jadi berbeda lah ya. Di Sunda itu tidak ketara lah gitu, tidak ketara, sehingga tidak perlu jadi almanak kan. Walaupun almanak Sunda ada gitu, nama-namanya ada, tapi kita udah, orang Sunda udah sesuai dengan sikap dan sifatnya yang selalu luruh dengan kondisi terbaru gitu. Coba aja, jati diri Sunda sih apa, luas ya gitu. Lihat dari kesenian aja. Zaman Abah kecil kan ibing kersis atau yang tari serimpi itu kan jadi kebanggaan, banyak orang belajar lah gitu. Di sekolah diwajibkan gitu. Tapi begitu menurun, ada yang menggagas digabungkan antara silat dan tepak tilu, jadilah Caipongan. Nah, itu diterima dengan baik gitu kan. Disitulah orang Sunda itu memang luwes, sehingga selama tidak bertentangan dengan jati diri Sunda, mereka tidak pernah menentangnya. Itu saja ya. Nah, mudah-mudahan tidak puas lah, sehingga bisa bertanya kepada ahlinya. Mohon maaf apabila kurang berkenan, dan Abah akhiri seperti biasa juga rumusnya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.